Bismillah teman-teman, di sini saya memiliki sebuah data penelitian tentang efektivitas penggunaan metode langsung dan pemberian tugas terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menguji data penelitian ini dengan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPS 7. Nah, setelah itu kita lihat di spreadsheet-nya nilai-nilai atau dari responden isi, kemudian kita pindahkan ke dalam Excel. Nah, datanya kita input semuanya mulai dari X1, X2, Y, dan jumlah dari semuanya. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya, kita copy yang tadi ada di Excel-nya. Kita copy dulu semuanya. Nah, kita paste. Kemudian kita harus melihat ini apakah sudah semua terisi. Nah, sudah kan. Kemudian kita beralih ke variable view. Nah, di variable view-nya ini kita ganti di name-nya itu klik CTRL F ya teman-teman, bukan VF. Klik bagian replace. Nah, file-nya ini kita tulis menjadi var 0000. Nah, replace with-nya ini bebas ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan huruf A, B, ataupun C. Nah, di sini saya menggunakan huruf P. Nah, P ini ada maksudnya teman-teman, yaitu pernyataan. Kemudian replace all. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya. Nah, di sini karena pernyataan saya hanya 15, maka di pernyataan 16-nya itu kita ubah menjadi total. Nah, udah biarkan seperti itu saja. Kemudian kita balik ke data view. Nah, setelah itu kita klik analyze. Nah, setelah klik analyze, correlate, terus bivariate. Nah, kita blok semuanya. Mulai dari P1 sampai total, kita pindahkan ke variabel. Nah, sudah kita checklist yang bagian persen. Tidak usah, oke. Nah, maka di sini hasilnya akan muncul. Nah, karena di sini saya memiliki 43 responden, yang mana hasilnya kalau 5% itu dia menjadi 0,301 kan. Nah, di sini saya melihat bahwa masing-masing respondennya itu lebih dari 0,301, yang artinya bahwa data ini itu valid. Misalnya seperti yang pertama ini tadi, data hasilnya itu dia 0,549. Nah, itu kan melebihi dari 0,301. Nah, setelah itu yang kedua itu ada uji reliabilitas. Nah, yang pertama klik analis, kemudian setelah itu kita klik analis lagi ya teman-teman, maaf tadi. Setelah itu klik scale dan reliability scale. Nah, kita blok semuanya. Mulai dari pernyataan 1 sampai totalnya tidak perlu ya teman-teman, sampai 15 saja. Kemudian itemsnya, statistiknya jangan lupa kita checklist di bagian scale if item delete. Kemudian continue, oke. Modelnya alpha ya, kemudian oke. Nah, hasilnya akan muncul di reliability statistik yaitu 0,870. Nah, seperti tadi karena kita responden 43 dan itu 0,301, maka ini Bismillah, lebih besar kan dari hasil 0,05 tersebut atau 0,031 tersebut. Nah, berarti data ini valid dan reliability. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedastisitas dan uji autokorelasi. Nah, di sini saya akan menguji dari data penelitian yang berjudul efektivitas penggunaan metode langsung dan pemberian tugas terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya memiliki dua variabel X-nya, yaitu ada metode langsung dan yang kedua itu ada pemberian tugas.
Nah, bagaimana sih cara melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 27. Nah, langkah yang pertama, kalian buka aplikasi SPSS, kemudian masukkan data yang sudah ada di form tadi ke dalam Excel, kalian rekap, kalian input semua datanya mulai dari variabel satunya, variabel duanya, dan variabel Y-nya, maaf. Nah, di sini yang saya akan warnain itu Y-nya. Untuk yang biru itu dia variabel X, yang kuning dia variabel Y. Maaf, yang biru itu variabel X1, yang kuning variabel X2, dan yang orange itu Y. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view-nya. Di bagian name-nya kita klik X1, kita tulis X1, kemudian X2, kemudian Y. Dan di labelnya kita tulis X1-nya itu tadi saya metode langsung. Ini disesuaikan aja ya dengan judul kalian masing-masing. Nah, yang kedua itu ada pemberian tugas. Dan yang ketiga itu Y-nya itu prestasi belajar siswa. Nah, untuk measure-nya di sini X1 dan X2-nya yaitu kita ganti menjadi scale, dan untuk Y-nya itu kita biarkan seperti itu saja. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, sudah berubah kan X1, X2, dan Y-nya. Kemudian kita copy hasil penjumlahan dari X1 tersebut. Kemudian kita paste di bagian SPSS-nya, dan nah kita lihat dulu apakah sudah terisi semua. Nah, X2-nya sama seperti tadi, jumlah dari hasil yang ada di X2, variabel X2-nya kita copy, kita paste. Di X3-nya di Y-nya juga seperti itu. Nah, setelah sudah semuanya kita cek kembali, dan setelah itu kita masuk ke analyze, kita cari regression, dan klik linear. Nah, pada bagian ini metode langsung atau X1 dan pemberian tugas atau X2 kita pindahkan ke independen, dan prestasi belajar atau Y kita pindahkan ke dalam dependen. Setelah semuanya sudah diisi, kita masuk ke bagian statistik. Kita checklist di bagian collinearity diagnostik, karena kita akan menguji normalitas, dan Durbin-Watson-nya juga karena kita akan menguji autokorelasi. Continue. Kemudian masuk ke bagian plots. Nah, di bagian plots-nya ini kalian harus benar-benar memperhatikan ya teman-teman, tidak boleh salah. Nah, untuk yang spreadsheet kita masukkan ke dalam variabel Y, dan spread kita ke variabel X. Setelah itu kita klik checklist dua-duanya, histogram sama normal probability plotnya, continue. Setelah itu kita masuk ke bagian save. Nah, di dalam sini ada residuals, kita checklist di bagian unstandardized. Continue. Dan setelah semuanya sudah, kita oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini tuh ada hasil model summary, confusion, collinearity, histogram, dan baik lainnya. Nah, kita di sini akan mengetahui dari uji-uji tersebut, mulai dari uji normalitas, nah, yang pertama kita akan melihat uji normalitas. Uji normalitas. Nah, di dalam uji normalitas ini kita dapat melihatnya di histogram. Nah, dia ini dikatakan normal apabila nilainya itu sin-nya lebih dari 0,05 atau 5%-nya. Dan apabila ia nilainya kurang dari hasil sin-nya kurang dari 0,05, maka ia bisa dikatakan nilainya itu tidak normal.
Nah, di uji normalitas ini kalian dapat melihatnya di bagian histogram. Nah, di bagian yang kedua itu kalian dapat melihatnya di plot, dan yang ketiga itu di kolomograf. Nah, di bagian pertama atau histogram kalian dapat melihatnya dengan cara lengkungan yang ada di garisnya. Apabila dia melengkung secara sempurna seperti pada gambar yang ada di video, maka dapat disimpulkan atau diasumsikan bahwa nilai tersebut itu normal. Dapat dikatakan normal. Dan yang kedua itu p-plot. Nah, kalau untuk p-plot ini kalian dapat melihatnya pada video tersebut bahwa titik-titik biru yang berada di sepanjang garis itu mengikuti kan. Nah, maka itu dapat dikatakan normal juga. Dan apabila ingin lebih spesifik atau benar-benar yakin bahwa data ini normal, maka kita dapat melihatnya melalui dengan cara kolomograf. Nah, yang pertama itu blok semua res, terus kemudian analyze bagian non-parametric test, kemudian di legacy dialog kita klik di one sample KS. Setelah itu di res satunya kita pindahin ke tes variable list, tidak usah diapa-apakan, oke. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini di one sample kolomograf Smirnov test. Nah, hasilnya itu ada di bagian stringnya itu, di situ nilainya 0,24. Berarti dia ini lebih besar dari 0,05 kan. Nah, maka berarti nilai yang ada di data tersebut itu normal. Karena ia lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data ini nilainya normal karena signya itu lebih besar dari 0,05. No, 0,24 kan dapat dilihat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Nah, di dalam uji multikolinearitas ini kalian dapat melihatnya di bagian koefisien. Nah, di bagian koefisien ini kalian dapat melihatnya itu di bagian F, VIF, yaitu yang 1,926, dan di bagian toleransinya yaitu dia itu ada 0,519. Nah, untuk FIF dan toleransinya ini dia akan sama ya, hasil variabel X-nya dan variabel X1 maupun X2-nya. Nah, jadi uji multikolinearitas ini apabila VIF-nya itu lebih besar, kurang dari 10, maka ya maka nilai yang ada di data tersebut itu tidak ada multikolinearitasnya dan tidak ada pengaruh multikolinearitasnya. Dan ia juga dilihat dari toleransinya. Apabila toleransinya ini lebih besar dari 0,01, maka ia tidak ada pengaruh dari multikolinearitasnya. Kan di sini nah, di sini kan VIF-nya itu 1,926 baik dari variabel X1 maupun variabel X2, dan toleransinya juga 0,519. 0,519, maaf. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau metode langsung dan variabel X2 pembagian tugas
tidak dipengaruhi oleh multikolinearitas atau tidak ada multikolinearitasnya. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari p-plots-nya atau scatter plot. Nah, untuk mengetahui apakah scatter plot ini ada heteroskedastisitasnya, kalian dapat melihatnya dari titik-titik penyebaran yang ada di, sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Nah, itu kan ada titik 0 di bagian bawah sama di bagian sampingnya. Nah, apabila dia menyebar secara ke atas, ke tengah, tuh dan memiliki bentuk yang beragam, maka dapat dikatakan bahwa data ini tuh tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada uji autokorelas. Nah, uji autokorelas ini kalian dapat melihatnya di bagian model summary di bagian Dashbin Watson. Nah, di situ didapatkan hasilnya Dashbin Watsonnya itu 2,131. Nah, sebenarnya di dalam kuesioner penelitian yang menggunakan data, cara pengambilan penyebaran data melalui kuesioner itu tidak memerlukan uji autokorelas karena ia merupakan data yang diambil diinput secara langsung itu, kayak tidak bertahap. Nah, itu tidak perlu menggunakan autokorelasi, tapi karena di sini kita akan mencobanya, maka kita coba buktikan. Nah, itu dia data Watsonnya itu 2,131. Nah, untuk mengetahui apakah dia dapat memenuhi standarnya, maka kita harus melihat di tabel Dashbin Watsonnya yang bisa kalian cari di Google. Nah, untuk bagian K2, K1-nya itu kalian dapat melihat dari variabel yang kalian punya. Karena saya variabelnya 2 atau variabel X 2, maka kita menggunakan K sama dengan 2. Nah, untuk respondennya itu kalian sesuaikan dengan kalian. Nah, di situ saya 43, yaitu ada dapat 1,6091. Nah, itu artinya dia itu melebihi dari hasil yang ada di tabel tersebut. Berarti data ini tuh masih ada autokorelasinya. Karena emang di bagian kuesionernya itu ada beberapa orang yang mengisinya itu tidak secara benar. Mereka ini agak ngasal-ngasalan seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini saya akan bahas tentang uji linear berganda sederhana. Jadi pertama-tama itu kita ke sini, variable view, terus gambar satu ini kita taruh X1. Yang kedua kita taruh X2. Dan yang ketiga kita taruh Y. Setelah itu desimal itu kita nolin. Oke, semua kita nolin. Ini X1 ini kita tulis eh karena Google Room saya dia adalah metode langsung. Yang kedua adalah pemberian tugas.
Yang ketiga itu ada prestasi, pembelajaran. Setelah itu kita data view. Dan untuk X1 ini kita copy paste dari hasil yang ini, yang dari A sampai E. Copy hasilnya, paste di sini. Setelah itu untuk yang X2, kita copy yang hasil dari D sampai K ini. Hasilnya ya. Kita copy, taruh di X2. Nah, untuk yang Y-nya, itu kita ini, dari MNOPQ. Copy hasilnya, total. Terus kita copy. Sudah begini, ya. Kita ke analyze. Kita ke analyze. Ke bagian regression. Kita ke linear. Ini untuk prestasi belajar ini, kita masukkan ke independen ya. Dan untuk model langsung, kita masukkan ke independen. Pemberian tugas, kita masukkan ke independen. Kita pencet OK. Nah, ini keluar hasilnya. Yang kita ambil tuh ini, coefficient ini. Ini dia 0,01, berarti HO dia ditolak. Berarti tidak ada perbedaan, berarti ada perbedaan itu antara metode langsung dan pemberian tugas. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa mata pelajaran bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.